Beberapa waktu yang lalu, film Ayla The Daughter of Oxford menjadi viral di aplikasi TikTok. Banyak orang yang menangis terharu setelah menonton film ini. Film asal Turki yang dirilis pada tahun 2017 ini mengisahkan pertemuan antara seorang prajurit Turki dengan gadis kecil asal Korea Selatan bernama Ayla. Dan yang membuat film ini semakin menarik adalah film ini ternyata diangkat dari sebuah kisah nyata seorang sersan Turki yang ditugaskan untuk membantu peperangan saudara di Korea Selatan pada 1950-an. Bagaimana kisah mengharukan itu? Inilah alur cerita film Ayla The Daughter of War. Film ini dibuka dengan sebuah scene yang menunjukkan bahwa ada sebuah desa di Korea Selatan yang sedang diserang. Warga desa di sana pontang-panting menyelamatkan diri dan ditunjukkan ada seorang gadis kecil yang terpisah dari kedua orang tuanya yang berjuang melindunginya. Di tempat lain, tepatnya di Turki diperlihatkan kehidupan seorang tentara Turki bernama Sulaiman. Sampai suatu hari dia ditugaskan untuk pergi ke Korea Selatan untuk menjadi pasukan perdamaian. Dalam perjalanannya menuju Korea ditunjukkan bahwa Sulaiman ini adalah seorang tentara yang sangat handal dalam tugasnya namun berhati lembut. Hatinya lebih lembut daripada tentara lainnya. Sesampainya di Korea Selatan, para tentara Turki ini mengira bahwa perang telah berakhir. Namun mereka disambut dengan serangan tiba-tiba yang diluncurkan oleh musuh. Karena banyak tentara yang gugur atas serangan tak terduga itu, Sulaiman dan teman-temannya berusaha mencari pertolongan ke markas. Mereka melakukan perjalanan di malam hari dan menyusuri hutan. Disitulah rombongan mereka sampai di sebuah desa yang penuh dengan mayat. Di antara ratusan mayat itu ada seorang anak kecil yang menangis sambil menggenggam tangan ibunya yang telah meninggal. Ia hanya anak kecil itu yang masih hidup. Melihat semua itu, Sulaiman tak tega bila harus meninggalkan anak kecil itu sendirian di sana, dan akhirnya Sulaiman menggendongnya dan membawanya ke camp. Pada awalnya keputusan Sulaiman itu ditentang oleh teman-temannya dan pimpinannya, namun Sulaiman bersikukuh untuk mengasuh anak kecil itu yang terlihat sangat menyukai Sulaiman dan tidak mau jauh dari Sulaiman. Karena melihat kesungguhan Sulaiman dan iba dengan anak kecil itu, maka teman-temannya dan pimpinannya pun akhirnya menerima keberadaan anak kecil itu di camp. Disitulah anak kecil itu diberi nama Ayla, yang berarti cahaya bulan. Hari demi hari dilalui mereka bersama. Ayla perlahan terbiasa dengan kehidupan barunya bersama Sulaiman dan tentara-tentara Turki lainnya yang bergantian menjaganya dan mengajarinya berbahasa Turki. Agar lebih mudah berkomunikasi dengan mereka, sampai pada suatu hari Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan Baba. Atau bila di bahasa Indonesiakan itu berarti ayah. Sulaiman pun terharu mendengar itu, dan berjanji akan melindungi Ayla karena dia sudah menganggap Ayla ini sebagai putrinya sendiri. Tanpa ia sadari bahwa ikatannya dengan Ayla ini akan membebani hatinya seumur hidupnya. Hari-hari berikutnya terjadi lebih bahagia. Meski jam berpindah-pindah, Ayla tetap bersama Sulaiman menghabiskan waktu dan membuat banyak kenangan indah.
hingga hari kepulangan Sulaiman untuk kembali ke Turki semakin dekat. Teman Sulaiman mencoba mencari informasi tentang keluarga Ayla yang masih hidup. Namun setelah Sulaiman mendatangi alamat itu, ternyata itu adalah jebakan musuh. Beruntung Sulaiman berhasil diselamatkan oleh teman-temannya saat itu. Masih berat untuk berpisah dengan Ayla. Sulaiman berkali-kali menunda kepulangannya ke Turki agar bisa lebih lama bersama Ayla. Sampai ia pun ditegur oleh pimpinannya karena tentara seharusnya tidak boleh seperti itu. Hingga akhirnya pimpinannya pun mencoba membantunya untuk mencarikan tempat penampungan untuk mengasuh Ayla. Diperkenalkanlah Sulaiman kepada seorang yang mengelola sekolah untuk anak-anak korban perang di sana. Sulaiman pun mengantar Ayla laksana dan ingin memastikan bahwa Ayla tinggal di tempat yang aman, lalu ia pergi begitu saja meninggalkan Ayla. Namun usaha itu gagal. Karena pada saat Sulaiman pergi, Ayla memanggilnya. Dan keteguhannya patah lagi karena sesungguhnya dia tidak ingin berpisah dengan Ayla. Sampai pada akhirnya Sulaiman mengambil keputusan ekstrim, yaitu dengan memasukkan Ayla ke dalam koper dan membawanya ke Turki. Walau pada akhirnya rencana itu pun gagal karena dia ketahuan saat akan memasuki kapal. Sambil menangis dia berjanji pada Ayla bahwa suatu hari dia akan kembali untuk putrinya itu. Dan sejak saat itu Sulaiman benar-benar berpisah dengan Ayla. Sulaiman kembali pada kehidupannya di Turki. Disambut dengan kabar bahwa kekasihnya telah menikah dengan pria lain karena sudah terlalu lama menunggunya. Dan pada akhirnya Sulaiman pun menikah dengan wanita yang dijodohkan orang tuanya. Kehidupan awal setelah pernikahannya pun tidak terlihat baik. Ia, Rabel Sulaiman yang berada di Turki, namun hati dan pikirannya masih tertinggal bersama Ayla di Korea. Hingga pada suatu hari istrinya ini mengerti tentang kegelisahan Sulaiman, dan istrinya mempersilahkan Sulaiman untuk menceritakan tentang Ayla padanya. Disitulah Sulaiman mulai membuka hati untuk istrinya ini. Waktu demi waktu, istri Sulaiman membantunya untuk mencari kabar tentang Ayla, namun bertahun-tahun itu pula tidak ada satupun kabar tentang Ayla. Hingga berpuluh-puluh tahun berikutnya Sulaiman telah menjadi tua renta, telah memiliki anak dan cucu. Namun masih ada yang mengganjal di hatinya, janjinya untuk kembali menemui Ayla. Hingga suatu ketika ada sebuah stasiun televisi yang mendengar kisah ini dan berniat mempertemukan mereka. Meski mengalami berbagai kesulitan untuk mencari data tentang keberadaan Ayla, akhirnya ditemukanlah keberadaan Ayla. Hingga pada akhirnya hari yang ditunggu mereka berdua pun tiba. Sulaiman dan istrinya terbang ke Korea Selatan untuk menemui Ayla.
60 tahun kemudian sejak perpisahan ayah dan anak itu di tahun 1951 lalu, kini mereka berhasil dipertemukan lagi. Dan film pun berakhir. Sekian pembahasan dan film Ayla the Daughter of Oz kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan film selanjutnya ya. Sehat selalu, salam pecinta film.